Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam rangka mengambil pelajaran dari kitab tauhid sampai pada bab ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah, yaitu menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Kita menyebutkan sekarang dalil yang kedua, sebuah hadis dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW lama ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, ketika Rasulullah mengutus Mu'adh ke Yaman, beliau berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, jadikan yang pertama kali engkau seru kepada mereka yaitu syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa shalawat. Kalau mereka mengikuti engkau, mentaati engkau dalam masalah ini, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu pada setiap hari, fi kulli yaumin wa lailah, siang dan malam. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka mentaati engkau dalam masalah ini, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk membayar sedekah, zakat yang diambil dari orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada fuqara yang ada di tengah-tengah mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaati engkau dalam masalah tersebut, wa iyyaka fa iyyaka wa qaraima amwalihim, hati-hati engkau dari harta-harta yang berharga, yang paling mulia, paling berharga di antara harta mereka. Jangan mengambil sedekah harta yang paling istimewa dari mereka, untuk mengambil harta yang pertengahan. Wattaqi da'watal madlum, dan takutlah, hati-hatilah dari doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sesungguhnya tidak ada antara doa mereka yang dizalimi, antara doa mereka dengan Allah, tidak ada perantara, tidak ada hijab. Dan hadis ini khatifillah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Faidah terbesar dalam hadis ini yang terkait dengan bab kita, yaitu awal ma yud'a ilaihi, yang pertama kali diseru, maudhu dakwah yang paling utama, tema dakwah yang terbesar paling utama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Dan itulah sesuatu yang terbesar, terpenting, yang paling utama untuk diserukan kepada umat manusia. Dan dalam hadis ini pun ikhwati fillah banyak pelajaran. Di antaranya disyariatkannya kita mengutus para utusan untuk menyeru, para dai untuk menyeru umat, mengajak mereka di atas kebaikan. Kemudian pula menunjukkan kepada kita makna la ilaha illallah, yaitu meninggalkan kesyirikan dan juga beribadah hanya kepada Allah semata. Dan makna tersebut harus tetap ada pada diri kita, beribadah kepada Allah dan meninggalkan beragam bentuk kesyirikan. Kemudian ikhwati fillah, tanda Islamnya seseorang yaitu an-nutqu bi syahadatain, mengucapkan syahadatain, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikhwati fillah, pelajaran yang lain, terkadang manusia dia punya ilmu tentang satu perkara, tentang la ilaha illallah, tentang maknanya, tapi terkadang dia tidak melaksanakannya. Dan itu terjadi pada ahlul kitab, sebagaimana Mu'adh diutus kepadanya. Mereka ahli kitab, tentu sangat tahu tentang kalimat la ilaha illallah. Tidak mungkin kalimat ini tidak ada dalam kitab-kitab samawi yang turun kepada mereka. Tapi mereka tidak melaksanakan kitab tersebut, tidak melaksanakan makna kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, sehingga menyimpang peribadahannya terkadang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain ikhwati fillah, mengajak bicara atau berdakwah kepada orang yang memiliki ilmu tentu berbeda dengan orang yang awam. Di sini kita mengambil pelajaran ketika Rasul mengatakan engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Berarti persiapkan dirimu untuk menghadapi
hujah-hujah, syubhat-syubhat yang ada pada mereka. Nah, maka ini menunjukkan seorang dai harus memiliki basirah. Basirah berupa ilmu tentang maudhu'ud dakwah, apa yang didakwahi, materi dakwah. Yang kedua, ilmu tentang mad'u, siapa yang didakwahi. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang bagaimana cara mendakwahi. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini pun menunjukkan setelah mereka mengikuti seruan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajarkan yang fardu berikutnya. Nah, di sini menunjukkan keagungan salat, keagungan zakat atau sedekah. Nah, dan ketika mengambil harta sedekah dari mereka, maka perhatikan, jangan sampai kita zalim kepada mereka, mengambil harta yang paling berharga dari mereka. Ini kezaliman. Ambillah harta pertengahan. Dan hati-hati dari doanya orang-orang yang zalim. Terbuka, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang berada di atas tauhid dan bisa memberikan kebaikan tauhid ini kepada setiap kita, kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat di sekitar kita. Dan itulah makna dari bab ad-du'a ila syahadati Allah. Kewajiban kita menyeru, mendakwahkan syahadat la ilallah kepada umat manusia sehingga kebaikan itu merata. Barakallahu fikum.